Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga dalam kondisi sehat, walafiat, tak kurang suatu apapun juga, sehingga bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Eni Kusrini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran, yaitu tentang arti pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah 3.1, memahami dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah menjelaskan arti pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pembahasan yang pertama yaitu tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pada hakikatnya, dasar negara adalah landasan atau tonggak berdirinya sebuah negara. Tanpa adanya dasar negara, tidak akan berdiri sebuah negara yang kukuh. Adapun manfaat dasar negara bagi sebuah negara adalah 1. Dasar berdirinya dan tegaknya negara. Dasar negara dapat berfungsi sebagai dasar berdirinya suatu negara, yang dapat dijadikan sebagai landasan bagi pengelolaan suatu negara. 2. Dasar penyelenggaraan negara. Negara didirikan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. 3. Dasar partisipasi warga negara. Semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk mempertahankan negara dan berpartisipasi dalam upaya bersama mencapai tujuan nasional. 4. Dasar pergaulan antar warga negara. Dasar negara tidak hanya menjadi dasar perhubungan antar warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. Dasar dan sumber hukum. Seluruh aktivitas dan penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Semua peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk penyelenggaraan negara harus didasarkan pada dasar negara. Dari uraian di atas bisa dijelaskan, yang pertama, Pancasila merupakan sumber nilai norma, serta kaidah, baik moral maupun hukum negara. Pancasila menguasai hukum dasar baik secara tertulis, yaitu undang-undang, dan tidak tertulis, konvensi. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Pancasila sebagai sumber hukum dan sumber tertib hukum Indonesia tercantum dalam ketentuan tertinggi, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai yang sifatnya umum dan universal, sehingga perlu peraturan operasional agar nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila dijabarkan dalam Hukum Dasar Negara atau Undang-Undang Dasar 1945. Dari penjelasan di atas tentang Pancasila sebagai dasar negara, maka dapat dijabarkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti sebagai berikut. A. Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. B. Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara. C. Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pembahasan berikutnya yaitu nomor 2 tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup adalah nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang dipilih oleh setiap pribadi dan golongan dalam masyarakat. Pandangan hidup terdiri dari cita-cita, kebijakan, dan sikap hidup. Pandangan hidup bangsa merupakan nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa dan diyakini kebenarannya sehingga menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berarti Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Pancasila sebagai petunjuk arah semua kegiatan dalam segala bidang kehidupan. Pembahasan berikutnya yaitu nomor 2 tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa adalah Pancasila memenuhi syarat sebagai pandangan hidup dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkannya. 2. Sebagai kristalisasi nilai, Pancasila mampu menampung keadaan pluralistik atau keanekaragaman yang ada di Indonesia. Itu merupakan perwujudan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. 3. Pancasila merupakan jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak asasi manusia sesuai budaya bangsa, dan ini sesuai dengan perwujudan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Penuntun dan petunjuk arah bagi bangsa Indonesia dalam semua kegiatan dan aktivitas hidup dalam segala bidang. 2. Kerangka acuan untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam berinteraksi dengan manusia lain dalam masyarakat serta berinteraksi dengan alam sekitarnya. Bahasan berikutnya nomor 3, yaitu pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila merupakan dasar dan pandangan hidup bangsa. Hal ini ditegaskan dalam alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila disahkan secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu pada saat sidang PPKI yang pertama. Berikutnya, Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan yang diharapkan adalah masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bahasan berikutnya adalah arti pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. 1. Asas berdirinya negara Indonesia. 2. Dasar sumber tertib hukum nasional. 3. Dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa. 4. Membentuk negara yang berkarakter Pancasila. 5. Menjadikan Indonesia merdeka dan berdiri kukuh sebagai negara yang berdaulat. Arti pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. 1. Kerangka acuan membentuk karakter bangsa Indonesia. 2. Petunjuk dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi bangsa. 3. Arahan bagi warga negara dalam melihat dan memanfaatkan potensi alam Indonesia. 4.
pedoman bagi bangsa Indonesia dalam membangun diri sendiri dan menjalin hubungan dengan bangsa lain. Dari materi yang sudah kita bahas secara bersama-sama, akhirnya kita bisa menarik suatu kesimpulan. Yang pertama, Pancasila dijadikan dasar negara, berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. 2. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup, berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam berbagai lingkungan kehidupan. 4. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dan saling berkait antara sila satu dengan sila yang lain. Itulah anak-anak kesimpulan dari materi yang kita sudah bahas secara bersama-sama. Semoga apa yang Ibu jelaskan ini dapat kalian pahami dengan baik, dan semoga kita sebagai warga negara yang baik dapat melaksanakan nilai-nilai Pancasila yang sangat baik itu kita bisa laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu.